wahdil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, jamaah al-masjid yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada saat hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Al-Qiyamatus Sughra yang insyaallah akan dibersamai oleh Ustaz Amir As-Saraji hafizahullah taala yang telah hadir di tengah kita. Maka dari itu kepada seluruh jemaah untuk bisa menempati tempat yang telah kami sediakan. Mari kita niatkan talabul ilmi kita pada sore hari ini untuk mengharap ridho dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita kembali bertemu, berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Qiyamatus Sughra karya Ustaz Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar. Tema kita pada sore hari ini tentang azab dan nikmat kubur. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang azab dan nikmat kubur mutawatirah, adalah hadis-hadis yang mutawatir. Pensyarah Tahawiyah berkata, wa qad tawatarat al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi subuti azabil qabri wa na'imihi liman kana lidzalika ahlan. Sungguh telah mutawatir berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur bagi orang yang berhak menerimanya. Dan juga tentang pertanyaan dua malaikat tentang fitnah kubur. Baru sudah kita bahas fitnah kubur. Jadi tentang fitnah kubur
kemudian nikmat dan azab kubur, ini hadis-hadis yang mutawatir. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Fayajibu i'tiqadu subuti zalika wal iman bihi. Maka wajib meyakininya dan mengimaninya. Wajib meyakini dan mengimani tentang pertanyaan malaikat, tentang azab kubur dan nikmat kubur. Dan kita tidak perlu membahas fi kaifiyatihi, tentang tata caranya, tentang bagaimananya. Itu tidak perlu kita bahas, sebab akal tidak akan mampu memahaminya, karena semua itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan dunia ini. Ya, kita tidak pernah melihat ya secara langsung di dunia ini orang disiksa dalam kuburnya. Dan syariat tidak datang dengan perkara yang mustahil menurut akal. Syariat tidak mendatangkan perkara yang mustahil menurut akal. Akan tetapi syariat mendatangkan perkara yang tidak dapat dimengerti oleh akal. Jadi beda ya antara perkara yang mustahil menurut akal dan perkara yang tidak dapat dimengerti oleh akal. Fa inna audatar ruhi ilal jasadi laisa alal wajhil ma'hudi fid dunya. Karena kembalinya ruh ke jasad tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilihat di dunia. Bahkan kembalinya ruh ke jasad dengan pengembalian yang tidak biasa atau tidak pernah terjadi di dunia ini. Tidak pernah kita lihat ya ada orang mati, artinya benar-benar sudah mati, kemudian ya kita ngelihat ruhnya setelah dicabut kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Ini tidak pernah kita saksikan, tidak pernah kita lihat, karena memang kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menyaksikannya. Atau orang yang sudah dikubur kemudian tiba-tiba dia hidup lagi, bangkit dari kuburnya. Ya, itu hanya ada di film. Kalau di dunia nyata kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah menyaksikannya. Jadi sikap kita adalah kita mengimaninya, kita meyakininya tanpa kita terlalu ya membahas tentang kaifiyahnya. Kemudian pensyarah Tahawiyah melanjutkan, berkata fi maudin akhar, di tempat yang lain masih dalam kitab yang sama, kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, wa'lam anna azabal qabri wa azabal barzahi hakun. Ketahuilah bahwasanya azab kubur dan azab barzah benar adanya. Setiap orang yang meninggal dan dia berhak mendapatkan azab kubur, dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, nalahu nasibuhu minhu, maka dia akan mendapatkan bagian dari azab kubur. Baik dia dikuburkan atau dia tidak dikuburkan, atau dia dimakan oleh binatang buas, atau dia dibakar sampai menjadi abu, kemudian abunya ya dihamburkan oleh angin, ditiup oleh angin, abunya berhamburan, dia tetap mendapatkan bagian dari azab kubur. Kalau dia orang yang suka bermaksiat, ausuliba, atau mungkin dia disalib, ya, dia mati dalam keadaan disalib, atau dia tenggelam di lautan.
ruh dan jasadnya tetap merasakan azab sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang jasadnya dikuburkan, dan juga mengalami apa yang disebutkan dalam hadis-hadis, ya, seperti didudukkan, diremukkan tulang-tulangnya dan sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap orang yang meninggal dan dia berhak mendapatkan azab kubur, dia pasti mendapatkannya, baik dia dikuburkan maupun dia tidak dikuburkan. Fayajibu an yafhama anir rasul muradahu min ghairi ghuluwin wala taksirin. Maka wajib memahami hadis-hadis dari Rasul sesuai apa yang diinginkannya, tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurangi. Ini penjelasan pensyarah Thahawiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah di sana ada orang-orang yang mengingkari azab kubur? Ada enggak orang-orang yang mengingkari azab kubur? Ada. Siapa? Di antaranya siapa? Orang-orang ateis. Orang-orang ateis, mereka mengingkari adanya azab kubur. Ada enggak di kalangan orang-orang Islam yang mengingkari azab kubur? Ada enggak? Ada. Dan umat Islam yang mengikuti pemikiran para filosof, mereka juga mengingkari azab kubur. Mereka terpengaruh dengan pemikiran para filosof. Wa qalu laisa lahu haqiqah. Kata mereka azab kubur enggak ada hakikatnya. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya mereka telah membuka kuburan, mereka bongkar kuburan, fala yarawna syai'an mimma akhbarat bihi an-nusus, dan mereka tidak melihat, ya, apa yang telah diberitakan oleh nas-nas. Mana katanya ada pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka, enggak ada. Kemudian di sana ada kelompok-kelompok dalam Islam yang mengingkari azab kubur, seperti kelompok Al-Khawarij, ya. Wa ankarahu aidan Al-Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka juga mengingkari azab kubur. Dan juga sebagian Mu'tazilah, seperti Dirar bin Amr dan Bishr al-Murisi. Wa khalafahum jami'u ahli sunnah wa aksarul mu'tazilah. Seluruh ahli sunnah ini menyelisih mereka, dan juga mayoritas Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah, sebagian Mu'tazilah mereka mengingkari azab kubur. Tidak semua Mu'tazilah. Mayoritas Mu'tazilah menetapkan azab kubur, kecuali sebagian, ya, dari mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengingkari azab kubur, mereka telah mendustakan apa yang belum mereka ketahui. Mereka mengira bahwasanya pandangan mereka, penglihatan mereka bisa melihat segala sesuatu, atau pendengaran mereka bisa mendengar segala sesuatu. Bahkan Anda pernah dengar cerita, ada yang sampai dia taruh mic, ya, taruh mic di dekat mulutnya si mayit. Dia ingin dengar itu pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka. Taruh itu mic di dekat mulut mayit. Dia pakai loudspeaker yang keras atau sound system yang keras. Enggak ada pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Mereka mengira pendengaran mereka bisa mendengar segala sesuatu. Mereka mengira penglihatan mereka bisa melihat segala sesuatu.
wa nahnu al-yawm na'lam min asraril qawni ma kanat asma'una wa absaruna ajizatan an sima'ihi wa ru'yatihi. Kemudian kata penulis, padahal kita sekarang ini banyak mengetahui rahasia-rahasia alam yang sebelumnya pendengaran dan penglihatan kita tidak mampu mendengar dan melihatnya. Baru sekarang kita lihat dan baru sekarang kita dengar. Awalnya mungkin dulu kita mengingkarinya. Sekarang kita bisa melihatnya, kemudian kita bisa menyaksikannya dan juga mendengarkannya. Wa man amana billahi saddaqa khabarahu. Ini kata kuncinya ya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka dia pasti benarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam Al-Quran, apakah dalam Al-Quran ada penyebutan azab kubur? Ya, sebagian mereka mengingkarinya karena alasan di Al-Quran nggak ada azab kubur, nggak ada penyebutan azab kubur. Waqad waradat isyarat fil Quran tadullu ala azabil qabri. Dalam Al-Quran ada beberapa isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur. Al-Imam Al-Bukhari, ya, soal kita semua tahu siapa Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari telah membuat bab dalam kitab sahihnya, ya, kitab Al-Janaiz, bab tentang azab kubur. Kata Imam Bukhari, babun ma jaa fi azabil qabri, bab tentang azab kubur. Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari membawakan sejumlah ayat, sejumlah dalil dari Al-Quran yang mengisyaratkan adanya azab kubur. Yang pertama, ya, surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, para malaikat memukul mereka dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kalian, keluarkanlah ruh kalian. Pada hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kemudian ayat yang ketiga surat Ghafir ayat 44 sampai ayat 45. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya. Neraka diperlihatkan kepada mereka pada pagi hari dan petang hari. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'aun asaddal azab.
Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini 3 ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab Maja fi azabil qabr, bab tentang azab kubur. Ayat yang pertama tadi surat apa? Al-An'am ayat berapa? Ayat 93. Walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Seandainya kamu melihat ketika orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut dan para malaikat memukul mereka dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kalian. Al-yawma tujzaunal azabal hun. Pada hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Pada hari ini maksudnya kapan? Al-yawm. Setelah ruh mereka dicabut, kemudian mereka disiksa dengan azab yang menghinakan. Pada hari ini kata para ulama maksudnya di alam barzah. Pada hari ini ketika ruh kalian sudah dicabut dan kalian masuk di alam barzah, kalian diazab, disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Al-yaum maksudnya yakni di alam barzah. Alam barzah ini alam kubur. Kemudian ayat yang kedua tadi surat apa? At-Taubah ayat 101. Perhatikan bagaimana pendalilan para ulama tentang adanya azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin azim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Di sana ada 2 azab yang akan menimpa orang-orang munafik qabla azab yaumil qiyamah, sebelum azab hari kiamat. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 3 berarti. Yang pertama 2 azab sebelum azab hari kiamat. Yang terakhir baru azab hari kiamat. Ada 3. Azab yang pertama akan mereka dapatkan di mana ma yusibuhumullahu bihi fid dunya, apa yang Allah timpakan kepada mereka di dunia. Ini azab yang pertama. Baik yang Allah timpakan langsung kepada mereka atau melalui orang-orang yang beriman. Ini azab yang pertama, azab di dunia. Azab yang kedua, azab di alam barzah, azab di alam kubur. Azab yang terakhir, yang ketiga, azab di mana? Azab di akhirat. Berarti ada azab dunia, ada azab kubur, dan ada azab akhirat. Al-Hasan Al-Basri, ya, ini kita tidak asal ngomong, kita pakai perkataan para ulama. Qala Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri berkata, sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengazab mereka 2 kali, yakni azab dunia dan azab kubur. Azab dunia dan azab kubur. Kata Imam At-Tabari, penafsiran yang lebih kuat dari ayat ini adalah salah satunya adalah siksa kubur. Sedangkan yang lainnya adalah salah satu siksaan yang telah disebutkan di atas, yaitu berupa kelaparan, kemudian ditawan, dibunuh, kemudian dihinakan dan yang lainnya. Ini azab di dunia.
Ayat yang ketiga, surat apa ayat yang ketiga? Surat Ghafir ayat berapa? 44 sampai 45. Wal ayatus salisah, ayat yang ketiga ini hujjatun wadihatun, hujjah yang sangat jelas bagi ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan azab kubur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa Fir'aun beserta kaumnya ditimpakan kepada mereka, ditampakkan kepada mereka neraka pada pagi dan sore hari. Ini kapan terjadinya? Kapan ditampakkan kepada Fir'aun beserta kaumnya neraka? Di pagi hari dan di sore hari. Kapan? Di alam kubur. Di alam kubur. Kemudian kata Allah, wa yauma taqumus saah, pada hari terjadinya hari kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang pedih. Ini azab apa? Ini azab apa? Azab akhirat. Berarti tadi yang ditampakkan neraka pagi hari dan sore hari itu di alam barzah, di alam kubur. Baru diperlihatkan, belum masuk. Masuknya kapan? Nanti. Wa yauma taqumus saah, pada hari terjadinya hari kiamat. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, jumhur ulama berpendapat ditampakkannya neraka itu terjadi di alam barzah, di alam kubur. Wa huwa hujjatun fi tasbiti azabil qabr, ini adalah hujjah dalam menetapkan azab kubur. Kemudian ayat yang keempat disampaikan oleh penulis. Kalau tadi ayat pertama, kedua dan ketiga itu disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab ma jaa fi azabil qabr, ya, kitab Al-Janaiz. Ayat yang keempat yang menunjukkan adanya fitnah kubur dan azab kubur adalah firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat apa ini para jamaah? Surat Ibrahim ayat 27. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila orang mukmin didudukkan dalam kuburnya, maka ia didatangi oleh malaikat. Lalu orang mukmin syahida, dia bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Inilah makna firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit. Jadi ketika dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, itulah qaulus tsabit, perkataan yang teguh. Perkataan yang teguh. Dalam riwayat lain, ya, ada tambahan yusabbitullahu allazina amanu. Ayat ini turun berkenaan dengan azab kubur. Jadi terkadang para jamaah, itu satu permasalahan, terkadang dibutuhkan banyak dalil. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita lebih yakin, oh benar-benar ada. Dan satu dalil sudah cukup. Dalil dari Al-Quran, satu ayat, itu sudah cukup. Namun terkadang karena ada yang mengingkarinya, ya, bahkan sebagian umat Islam mengingkarinya,
maka kita butuh beberapa dalil. Mereka mengatakan dalam Al-Quran nggak ada. Nah, penyebutan azab kubur dalam Al-Quran nggak ada. Tapi isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur itu banyak dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis banyak. Cuman ya sebagian mereka mengatakan hadis-hadis tentang azab kubur itu hadis ahad. Sementara dalam masalah akidah tidak boleh pakai hadis ahad. Ini juga keliru. Ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Nabi mengutus Mu'ad tok. Nabi tidak mengutus sahabat yang lain. Mu'ad sendiri berangkat ke Yaman. Apa yang Mu'ad sampaikan? Tauhid, dakwah tauhid. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka adalah dakwah tauhid. Hanya Mu'ad bin Jabal tok yang diutus, yang dikirim. Jadi yang benar ya, hatta hadis ahad kalau itu sahih, itu pun dipakai dalam masalah-masalah akidah, termasuk dalam permasalahan azab kubur. Dan ternyata hadis-hadis tentang azab kubur itu bukan hadis ahad. Tadi Anda sudah sampaikan, ahadis azabil qabri wa na'imihi mutawatiratun. Hadis-hadis tentang azab kubur dan nikmat kubur itu hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir, bukan hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Apa itu hadis ahad? Ini bisa dipelajari dalam mustalah hadis. Antum tahu hadis innamal a'malu binniyat? Masya Allah, hadis ini diterima oleh semua orang. Innamal a'malu binniyat itu hanya diriwayatkan oleh Umar tok, sahabat Umar tok yang meriwayatkannya. Itu hadis gharib namanya. Dah ahad kemudian masuk dalam kategori gharib. Hanya satu sahabat tok yang meriwayatkannya, Umar bin Khattab. Tapi dipakai, diterima, walaupun hanya satu orang. Hadisnya sahih. Baik. Jadi ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran ya tentang adanya azab kubur. Kita sudah sampaikan ayat-ayatnya dan penjelasan para ulama. Adapun hadis-hadis tentang azab kubur, banyak sekali. Hadis-hadis tentang adanya azab kubur banyak sekali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Muslim dan imam-imam lainnya. Saya sebutkan ya beberapa hadis. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari, waqad rawat lana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan ya untuk kita semua, anna Yahudiyah dakhalat 'alaiha. Ada seorang wanita Yahudi yang menemui Aisyah. Wanita Yahudi itu berbicara tentang azab kubur. Faqalat laha, lalu ia berkata kepada Aisyah, semoga Allah melindungimu dari azab kubur. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Apa jawab Rasul? Na'am, azabul kubur, azabul qabr, ya azab kubur. Jadi azab kubur ada. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalla illa ta'awwaza min azabil qabr. Setelah itu aku enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ya, atau sebelum salam, kecuali beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Insyaallah ya. Terus beliau berlindung kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus beliau baca dalam salatnya.
Nabi aja baca ya. Nabi aja memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Bagaimana dengan kita? Hadis riwayat Bukhari. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinah. Dua orang wanita tua dari kalangan Yahudi Madinah datang menemuiku. Keduanya berkata, inna ahlal kubur yu'azzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya penghuni kubur, mereka disiksa dalam kuburnya. Qalat fakazzabtuhuma. Kata Aisyah, maka aku pun mendustakan keduanya. Hatiku belum bisa membenarkan keduanya. Lalu keduanya pulang, keduanya pergi. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi ada dua orang wanita tua dari kalangan Yahudi Madinah datang menemuiku. Keduanya mengatakan bahwasanya penghuni kubur mereka disiksa dalam kuburnya. Apa jawab Rasul? Faqal sadaqata. Sadaqata. Keduanya berkata benar. Apa yang dikatakan oleh keduanya benar. Innahum yu'azzabuna azaban. Sesungguhnya mereka disiksa dengan siksaan yang bisa didengar oleh binatang-binatang. Kata Aisyah, setelah itu aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ini hadis riwayat Muslim. Azab kubur itu bisa didengar oleh binatang. Dalam hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haitin li Bani Najjar ala baglatin lahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun milik Bani Najjar, di atas begolnya. Begol ini hewan ya, yang hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda dan keledai kawin, maka lahirlah hewan yang namanya begol. Nah, Nabi naik begol ini. Wa nahnu ma'ahu, kami bersamanya. Tiba-tiba hewan itu berbelok arah dan lari karena takut, hingga hampir saja Nabi terlempar atau terjatuh. Wa idza aqburu sittah au khamsah au arba'ah. Ternyata di situ ada 6, 5 atau 4 kuburan. Ada 6, 5 atau 4 kuburan. Kemudian Nabi berkata, man ya'rif ashab hazil akbur, siapa yang tahu para penghuni kubur ini, siapa yang dikuburkan di kuburan ini. Faqala rajulun ana. Ada seorang laki-laki yang berkata, saya. Kata Nabi, mereka meninggal dalam keadaan apa? Kata orang itu, matu fil isra'. Mereka meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hazil ummah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburnya. Seandainya, ya, bukan karena kalian saling menguburkan satu sama lain, setelah meninggal, niscaya aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Dan begolnya Nabi, ya,
kendarai Nabi tadi, ya, dia takut, kemudian dia berbelok arah karena dia mendengar azab kubur. Dia mendengar azab kubur, pantas ya, dia ketakutan, kemudian dia hendak berbelok arah, sampai Nabi hampir jatuh dari begolnya. Jadi hewan bisa mendengar azab kubur. Memang sebagian hewan Allah kasih kemampuan ya. Ada hewan bisa lihat bisa melihat malaikat ya. Oke, kalau ayam berkokok ya, malam-malam ayam kukuruyu ya, itu ada malaikat situ ya. Hewan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Masih ada? Masih ada ya? 5 menit lagi. Setelah itu tanya jawab. Kemudian dalil yang lain banyak sekali, hadis dari sunnah banyak sekali tentang adanya azab kubur. Hadis yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain, beliau melewati 2 pekuburan dan beliau bersabda, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Namun keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar. Menurut kedua ini perkara sepele. Padahal ini perkara besar. Karena bisa menyebabkan azab kubur. Adapun yang pertama, dia disiksa karena apa? Bukan ghibah. Karena namimah. Ya, dia disiksa karena namimah, dia suka adu domba. Hati-hati ya, ini sekarang banyak. Kalau kita saksikan di mana-mana ya, tadi media sosial ya, banyak pengadu domba. Kita jangan sampai mau diadu ya. Terkadang ada 2 belah pihak ribut. Sana takbir, sini juga takbir. Atau bayangkan nih, 2 belah pihak ribut ini. Sana takbir, yang sini juga takbir. Yang bingung siapa? Yang bingung polisi yang di tengah. Ya, duduk sana takbir, sini takbir. Akhirnya polisinya juga takbir. Jadi umat Islam ribut kita. Diadu domba. Hati-hati. Orang yang suka mengadu domba, ya, kelak disiksa dalam kubur. Yang kedua, disiksa karena apa? Karena dia cebok tidak bersih, ya. Setelah kencing, ceboknya tidak bersih. Nah, ini juga hati-hati. Kalau yang cebok gak bersih aja disiksa dalam kubur, apalagi yang kencing gak cebok, ya, itu lebih parah lagi. Kencing gak cebok. Ya, jadi ada yang mengartikan, ya, ketika dia kencing auratnya terlihat. Ini juga bisa menyebabkan azab kubur. Jika dia kencing, auratnya dilihat oleh orang lain. Baik, ini barangkali para jamaah yang bisa kita sampaikan. Intinya, azab dan nikmat kubur benar adanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Dan hadis-hadis tentang azab dan nikmat kubur itu hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah kepada Ustaz Amir Asmaji atas materi yang diberikan pada sore hari ini. Silakan bagi jamaah barangkali pertanyaan yang ingin disampaikan, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, siapa yang bertanya? Ya, assalamualaikum Ustaz. Mau sedikit saja bertanya. Kita pernah mendengar fenomena orang sudah
kebun rame pun dibongkar lagi karena situasi ya. Itu jenazah itu fenomena kadang-kadang ada yang masih utuh, seolah-olah tidak ada perubahan dari waktu di kubur kemarin, di kubur yang lampau itu. Ini apakah ada siksa kubur atau bagaimana? Atau nikmat kubur? Ya itu saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang ada orang-orang yang masya Allah itu jasadnya masih utuh ya. Ada salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ana agak lupa ya, apakah Thalhah bin Ubaidillah atau Zubair bin Awam yang jasadnya itu sudah puluhan tahun ya, ketika dipindahkan ya. Jadi salah satu keluarganya, mereka mimpi, ini sahabat ini datang dan mengabarkan dalam mimpinya bahwasanya kuburannya itu lembab ya, tidak bagus tanahnya lembab, dan dia minta dipindahkan. Akhirnya dipindahkan, ketika digali jasadnya masih utuh. Masya Allah, jasadnya masih utuh padahal sudah puluhan tahun. Ini min alamatil khair ya, termasuk tanda-tanda kebaikan. Jasadnya masih utuh ya, dan ini tidak kita pungkiri. Ini benar-benar terjadi. Bahkan ada kuburannya yang masya Allah mengeluarkan wangi. Ana pernah cium sendiri. Ana ke kuburan kuburan pondok situ, ada kuburan para asatid ya, kuburan para ustadz itu masya Allah ada bau wangi ya, benar-benar bau wangi. Dan kuburan sahabat Abu Ubaidah ya, membaca sirah Abu Ubaidah itu, kata penulis ya, kita kalau ke sana ya, di Yordan sana, kita kalau ke sana kita nggak perlu nanya orang. Kalau tidak salah kuburannya di Yordan ya, kita nggak perlu nanya orang di mana kuburannya Abu Ubaidah, nggak perlu, karena bau wanginya itu akan membimbing kita untuk pergi ke kuburannya. Kuburannya mengeluarkan bau wangi ya. Ini juga min alamatil khair, termasuk tanda-tanda kebaikan. Nah ya, jadi ini termasuk tanda-tanda kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis, supaya majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.